Podcast Keluarga Psikologi. Edisi Bembers, halo warga Kemah. Baik lagi nih bareng aku Windy sebagai host Pokari. Tapi karena aku sekarang sendiri gak sama Icul, tapi aku sama teman-teman dari Kadep nih, teman-teman semua. Terus juga kan aku hari ini tuh sama siapa? Sama Avengers-nya BEM nih, karena 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di episode kali ini kita tuh bakal ngobrol tentang pengalaman mereka selama menjabat. Cerita-cerita seru juga dan juga yang gak pernah mereka omongin sebelumnya nih. Nah, kita sambut dulu nih. Halo Kang Teteh. Halo, gengs. Oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik, alhamdulillah. Semoga baik terus ya Kang Teteh. Amin. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, aku mau ajak Akang Teteh semua tuh kenalan dulu nih sama warga Kemah. Karena kan mungkin ada yang belum tahu ya. Nah, boleh nih dari Teteh Nadia dulu. Halo semuanya, kenalin aku Nadia Zahira Mulyadi selaku Kadep PSDM. Salam kenal. Halo Teteh. Boleh lanjut ke Teteh yang berikutnya. Oke, halo semua. Kenalin nama aku Fadla. Di sini sebagai Kadep PDK. Halo. Oke, boleh selanjutnya. Halo semuanya, nama aku Aufa. Di sini aku sebagai Kadep Kerohanian. Hai guys, nama aku Gaida Anaina dari Minbox. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Nuraiza Dwi, aku dari Kadep Sosmas. Halo teman-teman. Perkenalkan aku Zahir Rahmatullah sebagai Kadep Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa. Oke, nah keluarga Kemah udah pada kenal ya sama Kang Teteh yang bakal kita jadiin narasumber hari ini gitu. Oke, mantap. Sekarang kita bakal ngebahas tentang gimana sih rasanya jadi kepala departemen nih. Karena kan merasa mungkin ada yang pernah sebelumnya menjadi kepala departemen ataupun ada yang baru. Semuanya pernah. Semuanya baru. Kalau demisioner tahun kemarin Maksudnya warga Kemah. Nah, oke, kita bakal masuk ke pembahasan yang pertama ya, Kang Teteh. Jadi gini pertanyaannya. Bentar. Kita bakal dari Teteh Nadia dulu ya. Gimana sih sharing-sharing dong Teh Nadia? Gimana perasaannya menjadi kadep di PSDM ini? Rasanya sih deg-degan ya, takut karena mungkin aku ngerasa bebannya besar gitu, kayak berat gitu. Gitu sih pas awal-awal. Oke, tapi ada lagi nggak Teh kayak perasaan happy-nya atau ketemu sama orang-orang banyak kayak gitu? Iya benar sih, happy ya karena teman-teman KDP juga dulu dari periode lalu juga, jadi udah kenal dan udah udah akrab juga sebelumnya. Jadi seneng bisa bareng-bareng lagi gitu. Oke, gitu ya warga Kemah. Tata nggak menakutkan juga sih sebenarnya ya, mungkin yang belum tahu gitu. Oke, kita lanjut dulu ya ke Teh Fadla, boleh. Rasanya iya sama sih kayak Nadia ya, deg-degan. Tapi ada rasa bangga juga gitu bisa percaya gitu sebagai Kadep di periode ini kayak gitu. Oke, berarti itu aja nih, nggak ada yang lain gitu kayak misalkan apa gitu, kenapa Teteh mau jadi kadep atau kayak gitu? Karena SKS Nandiknya gede. Betul lah guys, betul lah Kemah. Oke, setuju ya kita ya, karena memang di psikologi ini emang butuh SKS nonik juga ya teman-teman. Oke, kita boleh dilanjut ke Teteh Aufa. Kalau aku rasanya awal-awal aku takut juga karena takut gak bisa gitu. Tapi karena aku diyakinin sama teman-teman KDP yang lain kalau kita majunya bareng-bareng gitu. Jadi gak akan sendirian. Itu sih yang bikin kayak makin yakin gitu mau jadi kadep di periode selanjutnya gitu. Oke, gitu ya dari Teh Aufa. Oke, kita lanjut ke Teh Gaida. Oke, kalau misalnya perasaan aku nano-nano, kayak iya jujur, pusing banget karena anaknya paling banyak jujur dari Minbak banyak banget. Cuman ya itu karena aku juga suka gitu happy di seni olahraga gitu. Jadi aku insya Allah bakal happy ke depannya juga gitu.
berarti udah passion ya Teh ya. Oke, jujur. Oke, lanjut ke Teh Ziza. Oke, kalau dari aku mungkin kurang lebih sama ya kayak teman-teman kadep yang lain gitu, pasti ada takutnya banget gitu di awal. Apalagi dari Sosma sendiri itu kan hampir semua prokernya tuh eksternal gitu, jadi ada ketakutan sendiri. Tapi ternyata setelah dijalanin tidak semenakutkan itu gitu, karena aku pun punya anak-anak dan support dari teman-teman kadep gitu. Oke, boleh. Lucu, gemas. Sekarang yang terakhir dari Kang Zahir, boleh. Ya kalau dari aku hampir sama semuanya dari yang lain. Takut pasti ada. Tapi kalau kita nggak mau ngambil eh, resiko atau start with a bang, kita nggak bakalan tahu tuh gimana rasanya jadi kepala departemen. Hard skill kita diasah di sana, soft skill kita diasah dengan anak-anak yang penuh dengan wah banget. Wah, wahnya banyak maknanya ya guys. Oke, tapi sebelum lanjut, kayaknya kita harus kenalin anak-anaknya teteh-teteh kakak semua nggak sih harusnya? Random jangan aku dulu. Ya udah aku dulu karena tadi aku yang menyinggung anak-anak yang luar biasa ya. Yang pertama mungkin ada rekan satu departemen aku dari periode yang sebelumnya, ada Fahranisa Alia atau sering disebut Yayong. Kemudian ada Felicia yang kebetulan anak 24 berarti. Terus ada Aena, kemudian ada Azmi dan juga ada Reynaldi. Oke, itu ya dari Advokesma itu teman-teman. Oke, lanjut ke Sosmas nih. Oke, kalau di Sosma sendiri, karena kita kebetulan Wonder Woman gitu ya, semuanya perempuan semua gitu di aku tuh. Ada angkatan 23-nya ada Arin, terus ada Afina, terus angkatan 24-nya ada Agnia, terus ada Naila sama Yuli. Gitu. Oke, dari Sosmas itu ya teman-teman. Lanjut ke Minbox. Oke, dari Minbox itu ada 6 anaknya dari SCUPM. Di situ ada Fahri, ada Fasya, ada Chris. Terus untuk SC Prokernya itu ada Zahra, Arofa, sama Nabila. Oke, itu dari Minbox. Sekarang ke kerohanian ya. Oke, jadi fun fact rohanian ini tahun ini ngurangin 1 orang. Jadi kita cuman berenam ditambah akunya. Dan kayak Sosmas kita Wonder Woman, jadi perempuan semua. Insya Allah muslimah semua ya, Masya Allah. Dari 23-nya ada Najwa dan juga Awal. Dari 24-nya ada Adila Anadiva, terus ada Gazia dan juga ada Fania. Oke, itu dari kerohanian. Oke, sekarang lanjut ke PDK nih. Oke, jadi di PDK tuh sama ya Wonder Woman juga, perempuan semua. Terus di PDK itu ada total 6 anak-anak yang kyowo ya. Iya, kyowo banget. Jadi ada 3 angkatan 23-nya, ada Diva, Arsel dan juga Jia. Terus juga ada Upin-Ipinnya PDK, yaitu ada Nafilah dan Anida kayak gitu. Oke, itu dari PDK. Sekarang terakhir dari PSDM. Ya sama ya, semuanya juga cewek-cewek semua dan anak-anak aku paling banyak ada 7. 2 dari angkatan 23 ada Karin dan Wawa, terus 5-nya dari anak 24 ada Dila, Kirkur, Sheila, Odi, sama Wening. Oke, itu ya udah lengkap. Tapi sebenarnya ada satu lagi, Medcominfo, tapi itu di next part ya, teman-teman kemah semua. Nah, kita kan udah kenalan nih sama Kang Teteh dan juga anak-anaknya dari Kang Teteh. Kita bakal bahas tentang proker sama prokeknya nih. Katanya dengar-dengar ada yang baru gitu. Nah, boleh deh dijelasin apa nih yang baru di periode sekarang gitu. Boleh dimulai dari random juga boleh. Sosmas dulu mungkin ya karena paling baru nih. Boleh Teh. Oke, jadi di Sosmas tuh emang ada program kegiatan baru gitu. Jadi di Sosmas ini ada workshop safe. Jadi ini tuh emang kita ngasih pelatihan mengenai PFA. Jadi di periode sekarang kita ngambil temanya itu bencana alam, khususnya gempa bumi. Jadi makanya nanti kalau teman-teman kemah nih yang misalnya berminat untuk nambah ilmu mengenai kebencanaan, khususnya PFA juga bisa ikut nanti di workshop
workshop SAFE itu bakal ada di tanggal 13 Desember hari Sabtu gitu. Itu yang baru. Baru nih guys. Jadi warga kemah misalkan kalau mau ikutan boleh banget dicatat tuh tanggalnya, nanti kita tulis di sini. Tuh, di bawah sini ya. Oke. Oke, itu dari Sosmas tuh teman-teman. Oke, boleh dilanjut nih dari siapa? Mau? Dari Advo boleh, dari Advo. Ya, kalau dari Advo sendiri karena nggak punya proker ya, karena kita adanya program-program kegiatan tapi ngena ke mahasiswa. Cuma ada yang berubah sih satu. Apa tuh? Klitik ditambah S. Di Klitiks. Ya. Kalau dari kita sih ini program-program kegiatannya kan ya? Iya. Ada 6 program kegiatan. Oh, yang baru. Yang baru mah cuma Klitik sih. Karena pembaruannya cuman karena dulu itu Klitik cuman konten edukasi lingkup politik aja. Karena ditambahin S. Jadi konten edukasi lingkup politik sosial. Gitu aja sih guys. Wede, oke. Ya, itu juga Klitiks juga sering ada di IG ya teman-teman. Jadi harus ditonton tuh karena itu bermanfaat juga buat kalian. Yang saya nyali kayak gini nih. Asik. Oke, boleh dilanjut. Dari Teteh Minbox. Oke, dari Minbox itu ada proker baru yang namanya Saikoran. Jadi kalau waktu dulu itu kegiatan dari Metabase satunya cuman kayak perlombaan olahraga aja gitu antar angkatan gitu. Tapi kalau sekarang kita kegiatan lari bersama. Tapi nggak cuman mahasiswa aktif doang, tapi ada tendik, dosen, dan ada alumni juga ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. So stay tune. Stay tune ya guys. Teman-teman Kema pasti pengen juga ikutan gitu. Oke, boleh dilanjut ke Teteh Kerohanian. Dari Kero sih gak banyak yang justru nggak ada program kegiatan yang baru, tapi kita lebih ke konten dari program kegiatannya di Eksis Psikologi itu tuh kita lebih interaktif gitu isi-isi kontennya gitu. Oke, teman-teman. Jadi kita juga harus disirami rohani-rohani gitu ya. Karena kita unis, Mbak, gitu ya. Jadi ditonton sampai habis ya konten-konten Eksis kerohanian di IG ya. Jangan di skip ya. Ini kerohanian. Ini kok ini open war terus ya. Parah. Editornya bingung nanti. Oh ya, tadi diedit ya? Mau download ya? Diedit ya, editor ya. Ada aja nih guys. Oke, kita lanjut ke Teteh PSDM dulu, boleh Teh. Kalau pembaruan di periode ini dari PSDM tuh sebenarnya nggak yang gimana-gimana. Jadi kita ada penambahan pendidikan UPMF. Ini tujuan sasarannya ke teman-teman UPM gitu. Jadi ada pematerian yang temanya menyesuaikan juga ke kebutuhan dari teman-teman UPM-nya kayak gitu. Oke, itu juga penting ya guys buat warga Kema untuk mengembangkan skill-skill kita juga nantinya. Oke, lanjut ke Teteh yang terakhir yaitu Teteh PDK. Dari PDK sendiri itu ada satu program kegiatan yang baru yang namanya koreksi. Koreksi apa tuh koreksi Teh? Koreksi itu konten review psikologi. Jadi itu tuh isinya kita nge-review soal tokoh-tokoh keren psikologi. Oke, koreksi juga sering ada di YouTube ya teman-teman. Jadi harus ditonton tuh berbarengan sama Pokhari juga. Betul, sini nih ya. Situ ya linknya tuh. Coba tolong editor. Linknya. Link apa yang muncul di bawah bisa? Diusahakan ya Kang. Oke, karena kita udah tahu nih ya kegiatan baru itu pasti kayak seru-seru gitu. Karena kan ada yang belum tahu gitu teman-teman Kema, apalagi yang masih maba nih. Kalian pasti masih wah itu apa itu apa. Nah, kalian tuh harus cek juga di Instagram dan juga YouTube BEM itu karena di situ banyak banget informasi tentang ini guys gitu. Kita lanjut ya ke berikutnya nih. Ada pertanyaan nih Kang Teteh. Nanti aku bacain pertanyaannya nanti Kang Teteh semua jawab tapi berurutan ya. Yang pertama, hal apa yang menurut Kang Teteh semua itu
bikin departemen kalian tuh unik dibandingkan yang lain gitu. Entah dari cara anak-anaknya mungkin atau karena vibes-nya atau dan lain-lain gitu. Boleh nih di sharing-sharing. Boleh dari PSDM boleh. Uniknya mungkin PSDM tuh geraknya duluan. Terus juga kalau aku sih karena lanjut periode lalu ya, jadi non-stop gitu. Dari abis demis langsung lanjut lagi sebelum pelantikan juga. Terus anak-anak aku awal-awalnya introvert, padahal PSDM itu kan harusnya kayak berbaur gitu ya sama teman-teman BEM lainnya terusnya, karena kan ada PA. Tapi mereka pada introvert awalnya. Alhamdulillah sekarang udah enggak ya, udah mulai keluar gitu. Ternyata orangnya kayak gini, gitu uniknya di situ. Oke, berarti dari karakteristiknya ya Teh. Oke, makasih Teteh udah sharing. Oke, lanjut ke Teteh PDK sekarang. Yang unik ya dari Departemen PDK tuh mungkin banyak mewadahi SKS non wajib dari program-programnya gitu loh, kayak harus ikutan KTI kan minimal 1 kali itu kita wadahi di Klik. Terus juga yang sharing bareng 3 profil lulusan itu kita wadahi juga di Bimber kayak gitu. Jadi PDK ini sangat sangat mewadahi kewajiban warga Kemah begitu. Ya, betul sekali ya, karena kita ini sebagai mahasiswa psikologi itu harus aktif juga dalam akademik ya Kang Teteh. Oke, boleh kita lanjut ke Teteh kerohanian nih. Yang unik dari kerohanian, kayaknya menurut aku title dari orang-orang sih. Kita tuh pasti orang-orang kayak ngejulukinnya tuh Islami gitu. Tapi aslinya Islami gak sih kerohanian? Islami ya, Islami. Iya, insya Allah gitu. Kalau kerohanian sih banyaknya mengadahi kegiatan-kegiatan Islami gitu. Tapi menarik Teh, karena kan gak semua univ juga kan punya kerohanian kayak gini gitu. Apalagi kita kan unisba gitu ya teman-teman. Kayak kita lanjut ke Teteh Minbaks. Oke, Minbak itu yang uniknya paling banyak anak turunannya. Jadi ada 5 UPM, ada 3 proker. Jadi kita juga harus membagi-bagi ini ya persepsinya yang beda-beda gitu. Terus dari anak-anaknya juga di sini kita aktif semua, jujur. Anak-anaknya aktif semua karena emang mungkin title dari orang-orang Minbak itu yang paling deket lah keluarga Kemah karena kan semuanya internal gitu. Jadi ya gitulah. Oke. Gitulah Minbaks. Oke, kita lanjut ke Sosmas ya teman-teman. Oke, kalau di Sosos mungkin keunikannya kita tuh karena tadi ya eksternal, terus setiap program kerja kita tuh nggak dilaksanakan 1 kali, tapi kita long term gitu, kayak banyak batch-nya. Paling dikit tuh kita ada 2 batch gitu. Jadi memang agak panjang ya dari awal periode sampai nanti akhir periode tuh ada aja gitu kegiatan-kegiatan dari setiap proker sosmasnya gitu. Terus kalau dari anak-anaknya sendiri keunikannya mereka tuh apa ya, sangat amat cute sih, tapi cute sih tuh benar-benar kayak berani juga gitu. Jadi ya I love my kids gitu. Oke, lanjut ke Akang Advo. Kalau misalkan dari Advo sendiri, fun fact-nya Advo tuh departemen paling bungsu yang ada di BMF ini. Karena baru, berarti sama sekarang itu baru Vol 4, kemarin baru selesai Vol 3. Dan untuk anak-anaknya sendiri, di Advo itu, kalau 2 tahun terakhir itu paling banyak laki-lakinya ya. Fun fact-nya paling banyak laki-lakinya dari semua departemen. Dan memiliki latar belakang yang sangat wah sekali, berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, memperjuangkan hak suara kalian. Jadi kalian kalau ada yang mau aspirasi boleh masuk. Advo Corner ya. Aku mau munculnya sekarang dari atas dong. Salah, sorry. Gak apa-apa kok. Oke, jadi emang beda-beda ya Kang Teh, karena kan setiap orang juga mungkin punya karakteristik yang beda-beda. Terus juga diwadahi dengan wadah yang benar gitu. Jadi kita tuh berkembang skillnya gitu teman-teman. Oke, sekarang ada pertanyaan kedua nih. Kan udah Kang Teh ini udah jadi ketua nih selama ini kan, menjadi ketua departemen. Itu apa sih hal yang kalian pelajari tentang memimpin tim gitu? Boleh nih tentang leadership mungkin ya. Dari Akang Zahir mungkin boleh. Oke, untuk leadership sendiri pastinya belajar kepemimpinan manajemen organisasi juga kan ya. Karena di sini tuh kita
mimpin anak-anak dengan latar belakang yang berbeda tadi yang aku udah sebutin. Dengan latar belakang yang satu kayak gini, yang satu kayak gini, kita harus samain visi dan misi kita buat satu divisi ini gimana agar semua program-program kita berjalan. Walaupun pasti nggak bakalan semulus yang dijalankan, tapi setidaknya kita udah berusaha melakukan yang terbaik. Shout out Advokesma. Lu potong di TikTok ya. Masukin ke ini ya. Thumbnail shortcut ini ya. Masukin ke bloopersnya boleh. Oke, boleh langsung ke Teteh Sosmas. Kayak kalau dari aku sendiri, sebenarnya kalau dari kepemimpinan, aku lebih banyak mengembangkan anak-anak aku punya apa. Nah, aku kembangkan skill anak-anak aku itu gitu. Jadi sekarang juga aku lagi belajar buat ngasih percaya buat anak-anak aku untuk megang semua proker dan prokeknya gitu. Dan fun fact di Sosmas tuh semua anak-anaknya megang proker gitu. Jadi semuanya memang jadi SC dari proker itu. Jadi ya aku berusaha untuk yakinkan mereka supaya mereka juga bisa untuk menjadi pemimpin juga gitu di sananya gitu. Oke, keren banget ya. Ini dari 2 juga udah keren banget nih. Sekarang kita lanjut lagi nih biar makin keren. Ke Minbox ini sekarang, guys. Oke, kalau dari aku pribadi, dari hal memimpin itu yang aku pelajarin sekarang itu, kita harus lebih banyak ngalah terkait pendapat dari orang lain. Karena jujur, tadi kan aku udah nge-highlight ya tentang Minbak itu paling banyak ketuanya. Ada sekitar berarti 8 ketua gitu. Jadi emang kita juga harus bisa mendengarkan aspirasi dari orang lain dan gimana caranya biar kita tetap satu visi misi kayak gitu, tetap satu tujuan itu gimana sih. Dan dengan anak-anaknya juga. Jadi oh ternyata harus gini ya. Jadi lebih banyak ke brainstormingnya gitu. Betul. Mungkin sesuai porsinya aja ya. Brainstorming di Minbox. Oke, kita lanjut ke Nangning. Ya boleh kata Alfa. Oke, kalau dari aku beberapa bulan menjabat sebagai kadep tuh udah belajar juga kayak tanggung jawab kita. Jadi tanggung jawab itu gak cuma ke diri sendiri aja, tapi kita juga harus mikirin anak-anak kita gitu. Terus lebih ke ini sih energi yang kita yang kita sampaikan atau kita salurin tuh itu akan nular juga ke anak-anak kita. Jadi kalau misalnya dari akunya tuh udah gak semangat, aku bisa ngelihat anak-anak aku juga emang kelihatan gak semangat gitu. Jadi lebih belajar kayak aku juga harus bisa nularin energi positif atau energi semangat aku ke anak-anak gitu sih. Oke, karena energi itu gampang menular ya Teh ya. Entah itu positif tuh negatif gitu. Oke, kita lanjut ke Teteh PDK nih teman-teman. Oke, mungkin kalau dari aku pribadi ya, aku lebih belajar ke cara menyesuaikan diri gitu dengan anak-anak aku, dimana kan setiap karakter anak-anak aku tuh unik-unik ya, kyowo gitu. Jadi aku belajar lah menyesuaikan diri aku dengan mereka gitu. Juga aku mendorong terus anak-anak aku biar kayak ayo berpendapat, ayo kayak kita aktif gitu loh. Jadi biar bisa ininya saling komunikasi gitu. Komunikasi kitanya terjaga kayak gitu. Oke, berarti emang harus diajarin speak up nih Teh ya. Oke, kita lanjut ke Teteh PSDM. Kalau yang aku pelajarin sih lebih ke belajar kalau misalnya ternyata mimpin sebuah departemen atau tim gitu ya, tim yang banyak kepalanya itu susah, ternyata sulit, karakteristik orangnya beda-beda, cara mereka manajemen emosinya juga beda-beda gitu. Jadi kita juga harus ngebangun sebuah lingkungan ataupun iklim yang baik ke anak-anak tuh harus disesuaikan sama mereka juga gitu. Jadi walaupun sebagai ketua yang katanya jadi contoh atau anak-anak kita yang ngikutin kita, tapi sebenarnya kita juga berusaha untuk menyesuaikan ke anak-anak kita yang banyak itu gitu. Oke, mungkin karena bener banyak ya, banyak karakteristiknya, jadi mungkin cara kita nge-treat itu beda-beda gitu ya. Oke, kita udah dapet nih pengalaman dari Akang Teteh semua. Itu udah serius-serius gitu. Akang Teteh bosen gak sih sebenarnya kayak Aduh, jenuh banget. Sekali lagi Nah, kita bakal masuk ke segmen yang paling tunggu-tunggu nih, fun games, yaitu namanya tebak siapa yang paling. Nah, nanti rules-nya aku nyebutin kata-katanya, nanti tetes akang-akang semua nunjuk satu orang atau berapapun orang yang
kata teteh akang rasa itu tuh cocok sama yang aku omongin gitu ya. Jadi pakai ini. Ya, mencoba pakai itu, pakai fotonya Kang Teteh. Oh, ini muka kita masing-masing. Ini juga ada Ola. Kalau kamu nunjuk deh belasar. Oke, kita mulai ya Kang Teteh. Pertanyaan pertama. Siapa yang paling cepat panik kalau ada deadline? 1, 2, 3. Fadla. Untuk yang mau ngomong ya. Kenapa tuh? Kang Teteh semua nunjuk Teh Fadla. Kenapa tuh kalau ada Teh Fadla yang sendiri? Apakah merasa iya atau tidak? Jujur, ya aku, oh ya ini mic-nya. Jujur, aku kalau ada deadline tuh panik banget. Ya Allah, harus gimana ini, gimana. Tapi, ya begitulah. Deg-degan. Akan Teteh juga merasa itu ya gitu sama. Sebagai yang sering di sebelahnya Fadla, aku adalah coping stresnya Fadla ya. Kalau Fadla panik itu pasti dicubit. Ya, itu ya fun fact. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Siapa yang paling rajin datang tepat waktu? 1, 2, 3. Ola. Fun fact, dia nunjuk. Fun fact, dulu. Dia nunjuk diri sendiri. Di bawah enggak. Jawabannya Boleh dong Akang Teteh speak up satu orang, kenapa Teh Ola yang dipilih? Kalau menurut aku, kayaknya Ola tuh kayak selalu semangat gitu ya kalau saya udah kegiatan. Kegiatan hari ini juga Ola tuh gak telat, tapi yang telat siapa? Siapa ya? Gitu. Gitu. Terima kasih Ola. Oke, yang sekarang kita bakal ke pertanyaan ketiga. Siapa yang paling sering lupa ada kegiatan? 1, 2, 3. Wah, itu pertanyaan ada dendam. Tolong nanti dieditin panah gede gitu. tolong editor bom ya. Bom ya. Point of clarification. Bukan lupa. Salah jadwal. Kayaknya jadwalnya ya. Hampir setiap event dia iya gitu. Ada. Biasa. Orang sibuk di mana aja. Oke. Ternyata Kang Zahir ya yang paling banyak dikunjung sampai duduknya di depan mukanya banget nih. Emosi deh itu kayak bukan nunjuk emosi. Oke, kita lanjut ke siapa yang paling sering bilang OTW tapi sebenarnya belum berangkat. Nih. Aduh. 1, 2, 3. Lagi. Nggak usah ditanya. Udah. Enggak kan, Kay? Kay? Call friend. Katanya Mau klarifikasi lagi, Toy? Kata-katanya udah bener kan? Bener kan? Ya. Setuju ya guys. Bohong. Oke, ini yang terakhir nih. Ini mungkin bisa banyak orang mungkin ya yang merasa gitu. Terakhir, siapa yang paling mengayomi nih? 1, 2, 3. Enggak tahu. Gini aja boleh. Semuanya. Karena Ketua departemen di BEM itu semuanya mengayomi. Oke, kita bakal lanjut ke kasih harapan nih ke anak-anaknya atau keluarga Kema. Boleh dong dari siapa dulu? Aku. Boleh. Harapannya mungkin ke warga Kema ya, semoga teman-teman bisa ikut berkontribusi juga ke proker ataupun prokek yang ada di BMF gitu ya ke depannya. Terus mungkin untuk anak-anak aku semoga ada yang mau lanjut 2 periode. Terima kasih. Oke, boleh lanjut ke Oke, buat warga Kema sama ya tadi kita mengharapkan gitu kontribusi teman-teman di semua proker dan prokek dari BMF psikologi ini.
Terus kalau buat anak-anak aku, semangat ya. Kalau kalian capek, please bilang ya, jangan hilang. Iya, semangat pokoknya dua-duanya wajib 2 periode. Ya deh. Ya pokoknya semangat dan Berjaya. tetap kyowo. Oke, boleh lanjut kita ke Ya mungkin template kalau buat warga kemah, semoga kontribusinya semakin meningkat, terus juga semakin pada tertarik sama kegiatan-kegiatan dari BMF. Kalau buat anak-anak aku, semangat terus semuanya. Kalau dari Kero kan masih baru hektik tuh sekarang-sekarang. Semangat, semoga semuanya bisa lewatin bareng-bareng. Kalau ada apa-apa, bilang aja gitu. Dan semoga jangan nolak terus ya kalau ditunjuk buat ngaji. Terima kasih. Oke, lanjut ke Teh Minda. Oke, harapan aku buat warga kemah tentunya ikut kegiatan UPM olahraga karena itu selalu ada di tiap minggu. Terus ikut kegiatan proker-prokernya juga, dan UPM kesenian nanti ada pagelaran, ada sinemain, ikut juga. Terus ada metaforia, ada simfoni, ada gotok, semua ikut aja semuanya ya. Iya jujur banyak. Iya jujur. Oke, kalau harapan dari anak-anak aku semoga kita waras sampai akhir. Terus gak apa ya? Bentar. Ya, semoga mau lanjut 2 periode. Ya, semangat terus semuanya. Kalau dari aku pesan buat teman-teman kemah, selain tadi ikut kontribusi, aku juga mau kerjasamanya karena kita pun tidak akan jalan sama teman-teman kemah juga. Jadi kita beriringan gitu. Jadi ayo kita kerjasama buat fakultas ini, mengabdi di fakultas gitu. Terus buat anak-anak aku semangat terus karena kita udah mulai dar-dar dan setiap minggu pasti nanti akan ketemu aku, dan setiap minggu juga kita akan mulai prokeran gitu. Semangat anak-anak aku. Semangat ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke kamu Zahir. Buat yang pertama buat warga kemah sendiri, semoga kita bisa lebih aktif lagi berdiskusi untuk kritik dan sarannya agar fakultas bisa lebih baik lagi, terutama mungkin BEM juga bisa lebih baik lagi. Dan untuk anak-anak aku, semoga lebih bisa bertanggung jawab lagi, lebih semangat karena kita masih panjang, masih di gerbang awal menuju akhir. Dan selamat juga buat Aina udah menang PIMNAS. Dan juga semoga Felicia, Uwan, Azmi bisa lanjut di 2 periode. Uwan dan Ray. Sorry. Uwan dan Ray. Semoga bisa lanjut 2 periode ya, guys. Satu lagi. Boleh. Jangan lupa kalian semua ikut Liga Angkatan juga. Buat angkatan 25 jangan lupa ikut INAU. Satu lagi buat kemah jangan lupa. Satu lagi. Buat kemah jangan lupa ikut workshop safe, buat SKS Nadik juga bisa. Ilmu pengetahuan juga dapat, SKS Nadik juga dapat. Buat warga kemah jangan lupa datang konsolidasi. Konsolidasi internal bakalan diselenggarakan, jadi jangan lupa datang. Oke, gitu guys pesannya. Udah cukup kalau Teh? Cukup. Oke. Jadi harapannya semoga tercapai ya Kang Teh. Amin. Amin. Karena untuk kesejahteraan kita semua gitu ya. Oke, kita udah di penghujung ini gitu podcast ya, udah selesai. Gimana Kang Teh perasaannya masuk pokari ini? Oh my god. Wishlist checklist. Iya. Jujur dari periode lalu ya. Akhirnya kesampaian aja ya. Jujur pengen jadi artis. Oke, terima kasih banyak ya untuk Teh Nadia, Teh Fadila, Teh Aufa, Teh Gay, dan Teh Zezere juga akan Toing katanya namanya di kabelnya. Oke, udah nyempetin hadir di Pokari ini, semoga akan Sama-sama. kemudian lainnya. Amin. Semoga setelah dengar episode ini, warga kemah juga jadi bisa kenal nih sama kadep-kadep kita di BEM, dan mungkin tertarik juga buat masuk BEM gitu ya di semester 3 nanti gitu, warga kemah yang masih maba. Oke, segitu aja nih dari kita, dan juga teman-teman warga kemah jangan lupa untuk
lihat gitu loh, dan follow juga Instagram, YouTube dan semua sosmednya BEM gitu, karena bakal banyak informasi tentang. Nah, bentar Kang. Lanjut. Tentang hal yang tadi kayak misalkan Liga Angkatan dan juga ada Sosmas dan PSDN dan lain-lain gitu, karena banyak banget nih di IG juga gitu. Oke, ada tambahan Kang? Enggak, ini cuma nambahin, nanti ditutupnya pakai tirai gitu. Udah ketutup gitu ya. Editor, tolong editor. Oke, terima kasih ya warga Kemang sudah dengerin podcast kita kali ini nih. Kalian jangan jangan sungkan-sungkan nih kalau misalkan mau minta atau aspirasi atau misalkan ngasih topik tentang hari gitu ke kita. Nggak apa-apa kok, kita bakal tampung dulu gitu. Oke, sampai sini aja ya podcast kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah guys. Dadah.